Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Fikih, Hisab dan Ruqyat yang akan menyampaikan presentasi kami yaitu tentang pemikiran metode penentuan awal tahun menurut organisasi Muhammadiyah. Di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Fuad Fajri Sobah, Oktana Vitasari, Siti Khalifah dan Afenda Wibisono. Selanjutnya yaitu sejarah munculnya Hisab Ruqyat organisasi Muhammadiyah. Hisab dan Ruqyat organisasi Muhammadiyah sudah muncul sejak awal berdirinya, yaitu organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini yang merupakan organisasi Muhammadiyah dan telah menggunakan Hisab dan Ruqyat sebagai penentu arah kiblat di masjid. Seiring berjalannya waktu, organisasi Muhammadiyah memunculkan tokoh-tokoh atau ilmuwan ilmu falak. Di antaranya Ahmad Badawi tahun 1902 sampai 69, Sa'aduddin Jambek 1911 sampai 1977 dan Wardan Diponingrat tahun 1911 sampai 1991 dan yang lain sebagainya. Itu tadi tokoh-tokoh ilmu falak dari organisasi Muhammadiyah. Selanjutnya yaitu pemikiran Hisab Ruqyat menurut organisasi Muhammadiyah. Menurut Muhammadiyah terdapat 4 metode dalam menentukan awal bulan Hijriyah atau bulan Komariah. Yang pertama yaitu terlihatnya hilal atau ru'yah, yang kedua kesaksian orang adil, yang ketiga penyempurnaan bulan Sya'ban selama 30 hari, dan yang terakhir yaitu hisab. Dengan 4 metode di atas, jika seseorang telah mengalami salah satu metode tersebut, maka orang tersebut telah menyaksikan masuknya bulan baru dalam tahun Hijriyah atau tahun Komariah. Dalam perkembangannya, organisasi Muhammadiyah dalam menentukan hisab cenderung menggunakan metode wujudul al-hilal atau melihat hilal, yaitu metode menetapkan awal bulan baru yang menegaskan bahwa bulan Komariah baru dimulai apabila telah terpenuhi 3 parameter. 3 parameter tersebut yaitu telah terjadinya konjungsi, ijtima terjadi sebelum huruf, pada saat sebenarnya matahari piringan atas bulan berada di atas kufuk mar'i atau bulan baru telah berwujud. Nah, telah terjadinya konjungsi ijtima itu terjadi sebelum matahari terbenam tadi dan pada saat matahari terbenam berada di atas ufuk. Kecenderungan metode ini terlihat sejak Muktamar Muhammadiyah di Wiradesa Pekalongan tahun 1972. Hasil keputusan tersebut dinamakan Wiradesa. Selanjutnya yaitu faktor-faktor organisasi Muhammadiyah dalam menggunakan metode wujud al-hilal. Di sini ada 3 faktor yaitu yang pertama faktor ketokohan seseorang, faktor sosial astronomi, dan faktor pemahaman dari dalil Al-Quran dan hadis. Muhammad Wardan dan Sa'aduddin Jambek dianggap mempunyai pengaruh besar dalam pemikiran Muhammadiyah pada metode hisab. Melalui pemikiran hisab oleh keduanya yang telah dikembangkan. Selain itu, peran Muhammad Wardan yang juga kuat sebagai ketua majelis tarhih itu yang faktor ketokohan. Kalau yang faktor astronomi, sosial astronomi yang dimaksud dalam latar belakang sosial perumusan kriteria imkan ar-ru'yah dalam 2 hal kriteria yaitu kesaksian seorang yang adil, dan Muhammadiyah menganggap batasan minimal 2 tidak memiliki landasan astronomi yang kuat karena hanya didasarkan pada laporan dilihatnya hilal tanpa bukti yang lain. Yang ketiga yaitu faktor pemahaman dari dalil hadis dan Al-Quran. Yang pertama, Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Quran surat Yunus ayat 5, hadis Abdullah bin Umar, dan masih banyak hadis-hadis yang lain. Untuk Al-Baqarah ayat 185 artinya, karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan yang lainnya. Jadi tadi sedikit pemaparan dari kelompok kami, dari kelompok 2 Fikih, Hisab dan Ruqyat. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain waktu, dan jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dari saya. See you next time.